Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillah ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita mengucapkan syukur alhamdulillah yang mana pada hari ini kita diberi kesehatan, kesempatan sehingga kita bisa bersama-sama untuk melanjutkan pelajaran ini. Di sini tak lupa juga salawat beriring salam kita hadiahkan untuk junjungan alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Baiklah, untuk tidak memperpanjang mukadimah, langsung saja saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Anfian, saya di sini sebagai moderator dalam pelajaran manajemen sumber daya manusia. Baiklah, untuk terlebih dahulu saya akan memperkenalkan rekan-rekan saya. Yang pertama saya sendiri Sofian, yang kedua Mian Romauli, yang ketiga Lili Aryani. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari kelompok mengenai seleksi. Baiklah, langsung saja yang pertama saya akan membahas tentang seleksi. Apa itu seleksi? Seleksi merupakan kegiatan yang digunakan untuk memutuskan apakah pelamar atau diterima atau tidak. Seleksi merupakan kegiatan memiliki tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan. Tujuan dari seleksi adalah untuk mendapatkan tenaga kerja yang paling tepat untuk memangku suatu jabatan tertentu. Yang kedua, saya akan membahas tentang masukan-masukan seleksi. Yang pertama yaitu ada analisa jabatan. Informasi tentang analisa jabatan memberikan deskripsi jabatan, spesifikasi jabatan, informasi kepada manajer, prestasi yang disyaratkan untuk setiap jabatan. Yang kedua yaitu rencana sumber daya manusia. Rencana ini memberikan informasi kepada manajer personalia bahwa ada lowongan pekerjaan. Yang ketiga yaitu penarikan. Langkah ini merupakan penarikan diperlukan agar manajer personalia mendapatkan sejumlah orang atau pelamar yang akan terpilih. Baiklah, selanjutnya saya akan membahas tentang tantangan dalam seleksi. Yang pertama yaitu ada tantangan supply, yang mana tantangan ini ialah semakin besar jumlah pelamar yang kualifikasi, maka akan semakin mudah bagi Departemen Personalia untuk memilih karyawan baru yang berkualitas. Namun dalam kenyataannya sangat sulit dipenuhi karena keterbatasan supply yang menyebabkan organisasi tidak leluasa memilih calon karyawan terbaik. Yang kedua yaitu tantangan etis, yaitu proses seleksi dipengaruhi oleh hubungan kekeluargaan, pemberian komisi atau suap, sehingga proses pemilihan karyawan baru mungkin terpilih secara tidak tepat. Yang ketiga yaitu tantangan organisasional. Organisasi menghadapi keterbatasan seperti anggaran atau sumber daya lainnya yang mungkin akan membatasi proses seleksi. Demikian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya Mian Romauli. Kepadanya dipersilahkan. Dasar-dasar seleksi yang pertama ada pendidikan formal. Pelamar yang melamar suatu pekerjaan pasti diseleksi tentang pendidikan yang sudah dialami. Pendidikan tersebut sangat penting dicantumkan dalam hal melamar karena nantinya bila diterima maka akan tahu di bagian mana sebaiknya orang tersebut ditempatkan, sehingga prinsip the right man of the right place dapat diterapkan. Yang kedua ada keahlian. Keahlian merupakan faktor utama yang menjadi dasar dalam sebuah proses seleksi. Yang pertama ada technical skill, merupakan jenis keahlian yang dipunyai oleh tenaga pelaksana. Yang kedua ada human skill, yaitu keahlian yang harus dipunyai oleh seseorang yang nantinya akan memimpin bawahan. Yang ketiga ada conceptual skill, keahlian yang harus dipunyai oleh mereka yang nantinya menduduki puncak pimpinan. Selanjutnya ada pengalaman. Perusahaan dalam penerimaan karyawan sering menetapkan adanya pengalaman kerja
di bidang yang dibutuhkan. Hal ini dikarenakan akan lebih mempermudah dan dapat dihemat daya pelatihan yang seharusnya dikeluarkan apabila yang diterima adalah yang belum berpengalaman. Yang keempat, ada karakteristik fisik. Ada beberapa organisasi atau lembaga yang menetapkan persyaratan fisik pada calon karyawannya. Misalnya, karyawan bagian keamanan, mestinya dicari orang yang mempunyai fisik yang kuat, tinggi besar, dan sebagainya. Contoh lainnya, karyawan untuk bagian promosi dan pemasaran, mestinya dipilih yang punya kemampuan komunikasi yang baik, cantik, dan sebagainya. Yang kelima, ada jenis kelamin. Jenis kelamin pada saat ini tidak terlalu dirisaukan, karena dengan adanya perkembangan teknologi, semua pekerjaan dapat dilakukan oleh pria dan wanita. Meskipun ada pekerjaan-pekerjaan tertentu yang memang masih ada perbedaan antara pria dan wanita. Yang A, ada temperamen. Temperamen merupakan pembawaan seseorang yang tidak dipengaruhi oleh lingkungan pendidikan. Hal ini berhubungan dengan sifat jasmani dalam diri manusia, periang, tenang, tentram, semangat, pemarah, pemurung, pesimis, dan sebagainya. Yang B, ada karakter. Karakter dengan temperamen tersebut berbeda. Meskipun ada hubungan yang erat, temperamen adalah faktor endogen, tetapi karakter adalah faktor eksogen. Karakter bisa berubah melalui pendidikan, lingkungan sosial, dan sebagainya. Yang C, ada tampang. Dalam jabatan-jabatan tertentu, tampang sangat berperan dan merupakan salah satu kualifikasi yang menentukan berhasil tidaknya seseorang dalam menjalankan tugasnya. Misalnya, seorang pramugari harus mempunyai tampang yang meyakinkan dan cantik, sehingga apabila orang yang memandang, maka tidak akan bosan. Jabatan-jabatan yang lain seperti resepsionis, pelayan toko, dan petugas humas. Yang D, ada umur. Orang yang usianya muda jauh lebih kreatif dan bersemangat untuk bekerja, masih tinggi serta vitalis fisik cukup baik, namun belum berpengalaman. Yang berusia lanjut, pengalamannya banyak sekali, namun fisiknya biasanya tidak tahan, sering sakit-sakitan, tidak kreatif, dan sebagainya. Selanjutnya ada proses seleksi. Yang pertama ada pengujian secara administrasi. Kelengkapan administrasi calon tenaga kerja perlu diteliti dengan baik. Hal ini untuk memberikan gambaran dan bukti secara tertulis tentang kemampuan yang dimiliki oleh calon tenaga kerja tersebut. Adapun kelengkapan administrasi yang diperlukan antara lain, yang pertama ada surat lamaran calon tenaga kerja, yang kedua ada ijazah terakhir, yang ketiga ada nilai atau transkrip nilai, yang keempat ada sertifikat yang lain yang mendukung pada pekerjaan, yang kelima ada daftar riwayat hidup, yang keenam ada pas foto. Selanjutnya ada tes penerimaan. Yang pertama ada tes psikologik, yang terbagi menjadi yang pertama ada tes kecerdasan atau intelligence test, yang kedua ada tes kepribadian atau personality test, yang ketiga ada tes bakat atau aptitude test, yang keempat ada tes minat atau interest test, yang terakhir ada tes prestasi atau achievement test, yang kedua ada tes pengetahuan atau knowledge test, yang terakhir ada performance test. Selanjutnya yaitu wawancara seleksi. Yang pertama, tipe-tipe wawancara terbagi menjadi dua, ada individual dan kelompok. Yang kedua, proses wawancara. Ada persiapan pewawancara, pengarahan, pertukaran, informasi, terminasi, dan evaluasi. Yang ketiga, kesalahan dalam wawancara. Ada halo effect, leading question, personal bias, dan dominasi pewawancara. Yang keempat, pemeriksaan referensi. Ada personal reference dan employment reference. Yang kelima, evaluasi medis. Yang keenam, wawancara atasan langsung. Yang ketujuh, keputusan penerimaan. Dan yang ke-8, hasil seleksi dan umpan balik. Selanjutnya, orientasi atau penempatan tenaga kerja. Apabila sudah diperoleh tenaga kerja, maka dilaksanakanlah penempatan kerja tersebut sesuai keahliannya. The right man in the right place. Biasanya dilakukan pendidikan dan pelatih awal untuk memberikan gambaran tentang tugas dan tanggung jawab yang harus dipikul oleh tenaga kerja tersebut. Pelatihan ini dilakukan dalam batas waktu tertentu, kemudian dilanjutkan dengan adanya masa percobaan. Langkah yang terakhir yaitu dengan menempatkan tenaga kerja tersebut secara tetap di bagian yang sudah ditentukan. Hal-hal yang harus diorientasi, ada fungsi dan tugas pekerjaan. Karyawan dalam perusahaan memiliki fungsi, di antaranya melaksanakan sesuai tugas dan bertanggung jawab. Yang kedua yaitu orang atau karyawan lain. Tugas sebagai karyawan yaitu mematuhi semua peraturan yang ada, misalnya tidak terlambat.
Yang ketiga yaitu ada lingkungan, ada fisik dan non-fisik. Lingkungan fisik adalah lingkungan sekitar manusia seperti air, udara, suhu, dan angin. Yang non-fisik adalah semua keadaan yang berkaitan dengan hubungan kerja, baik hubungan dengan atasan maupun rekan kerja. Yang keempat ada kompensasi, yaitu segala sesuatu yang diterima baik berupa fisik maupun non-fisik. Yang kelima yaitu isu-isu organisasi. Selanjutnya ada manfaat orientasi. Yang pertama, tenaga kerja baru menjadi paham tentang organisasi. Yang kedua, mengetahui informasi organisasi sehingga dapat mengurangi kekhawatiran dalam bekerja. Yang ketiga, karyawan lama mengetahui tentang kemampuan kerja karyawan baru. Dan yang keempat, memotivasi karyawan baru sehingga turnover dapat dikurangi. Oke, sekian dari video presentasi kelompok kami. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.